Assalamualaikum, hai semua, apa kabar? Selamat datang di NN Math Channel, tempat mudah belajar matematika. Bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video yang membahas materi selanjutnya. Pada sesi kali ini, kita akan belajar tentang program linier bagian kedua, yaitu tentang grafik pertidaksamaan linier dua variabel. Pembahasan kita pada sesi kali ini adalah lanjutan dari pembahasan kita pada sesi sebelumnya. Adapun materi ini dipelajari pada mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Untuk pembahasan kita yang pertama adalah lanjutan tentang bagaimana menggambar grafik daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Sekarang coba kalian perhatikan contoh soalnya. Gambarlah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, 2X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 12, dan 5X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 10. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kalian buat terlebih dahulu koordinat kartesiusnya. Kemudian kalian buat garis X sama dengan 0. Apa kalian masih ingat? Apa itu garis X sama dengan 0? Garis X sama dengan 0 merupakan sumbu Y. Sekarang kita tinggal melihat tandanya. Di sini tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah lebih besar sama dengan. Karena tandanya lebih besar sama dengan, maka arsirannya adalah ke kanan. Sekarang kita lanjutkan untuk pertidaksamaan yang kedua, yaitu Y lebih besar sama dengan 0. Pertama-tama kita buat garis Y sama dengan 0. Apakah kalian masih ingat apa itu garis Y sama dengan 0? Garis Y sama dengan 0 adalah sumbu X. Kemudian kita lihat tandanya. Karena tandanya lebih besar sama dengan, maka arsirannya adalah ke atas. Sekarang kita lanjut untuk pertidaksamaan yang ketiga, yaitu 2X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 12. Di mana tanda lebih kecil sama dengannya bisa kita ubah untuk sementara menjadi sama dengan, sehingga hasilnya adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Pada sesi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menggambar suatu garis dari 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Di mana ada dua langkah. Langkah pertamanya adalah memisalkan X sama dengan 0. Kita tinggal mensubstitusikan nilai X sama dengan 0, sehingga hasilnya adalah 2 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 12. 2 dikali 0 sama dengan 0, 0 ditambah 3Y sama dengan 3Y, 3Y sama dengan 12, sehingga hasil Y sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Ingat, dalam kartesius berlaku X, Y. X-nya adalah 0, sedangkan Y-nya adalah 4, sehingga titik yang kita peroleh adalah 0,4. Kita tandai titik 0,4.
Kemudian untuk langkah yang kedua, memisahkan Y sama dengan 0. Sehingga hasilnya adalah 2X ditambah 3 dikali 0 sama dengan 12. 3 dikali 0 adalah 0. Sehingga diperoleh hasil 2X ditambah 0 sama dengan 2X sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Sehingga diperoleh titik X-nya adalah 6 dan Y-nya adalah 0. Dan titik yang kita peroleh adalah 6,0. Kita buat titiknya. Langkah selanjutnya adalah kita membuat garis yang melewati titik 0,4 dan 6,0. Garis ini merupakan garis dari 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Selanjutnya untuk mengarsir, kita lihat tandanya. Karena tandanya lebih kecil sama dengan, maka arsiran mengarah ke dalam atau mengarah ke angka 0. Sekarang kita lanjutkan untuk ketidaksamaan yang terakhir, yaitu 5X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 10. Di mana tanda lebih besar sama dengannya kita ubah terlebih dahulu menjadi sama dengan, sehingga hasilnya 5X ditambah 2Y sama dengan 10. Selanjutnya seperti pada ketidaksamaan yang ketiga, kita selesaikan dengan dua langkah. Langkah pertama adalah memisahkan X sama dengan 0. Sehingga diperoleh hasil 5 dikali 0 ditambah 2Y sama dengan 10. 5 dikali 0 adalah 0. 0 ditambah 2Y sama dengan 2Y. Sehingga hasilnya adalah 2Y sama dengan 10. Y sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Sehingga titik yang kita peroleh adalah 0,5. Karena nilai X-nya adalah 0 dan nilai Y-nya adalah 5. Kemudian kita buat titiknya. Langkah yang kedua adalah memisahkan Y sama dengan 0. Sehingga diperoleh hasil 5X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 10. 5X sama dengan 10. X sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Sehingga diperoleh titik 2,0. Sekarang kita buat titiknya 2,0. Kemudian kita buat garis yang menghubungkan titik 0,5 dan 2,0. Nah, garis ini merupakan garis dari 5X ditambah 2Y sama dengan 10. Selanjutnya kita lihat tandanya. Di sini tanda pertidaksamaannya adalah lebih besar sama dengan. Karena tandanya lebih besar sama dengan, maka arsirannya adalah ke arah luar. Sekarang coba kalian perhatikan. Di sini kita dapat membuat beberapa daerah. Misalkan saja kita buat menjadi 8 daerah. Nah, daerah pertama itu dibatasi oleh garis 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Kemudian X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Anggap saja garisnya itu adalah pagar ya, pagar rumah kalian misalkan. Kemudian misalkan untuk daerah yang keempat. Nah, daerah keempat itu dibatasi oleh garis X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Adapun penamaan dari daerah-daerah ini terserah kalian. Mau tidak kalian namai juga tidak masalah. Yang penting adalah kalian tahu manakah daerah himpunan penyelesaian yang kita cari. Nah, untuk mengetahui daerah himpunan penyelesaian yang kita cari, kalian lihat daerah mana yang dilewati oleh semua arsiran. Sekarang coba kita lihat pada daerah yang pertama. Daerah yang pertama hanya dilewati oleh dua arsiran, yaitu arsiran warna merah dan arsiran warna kuning.
sehingga daerah yang pertama bukan merupakan himpunan penyelesaian. Sekarang coba kita beralih ke daerah yang kelima. Nah, di sini saya buat pagarnya, pagar yang membatasi daerah yang kelima. Pada daerah yang kelima ini, seperti yang kalian lihat, di dalamnya dia dilewati oleh garis warna merah, warna biru, warna kuning, dan warna coklat. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa daerah yang kelima ini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Selanjutnya, mari kita lanjutkan untuk pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua ini merupakan kebalikan dari soal pada pembahasan yang pertama. Di sini kita sudah ada gambar yang tersedia, tetapi kita diminta untuk menentukan ketidaksamaan dari himpunan penyelesaian yang ada pada gambar. Untuk menyelesaikannya, kalian perhatikan pada gambar ini ada berapa banyak garis. Nah, garis-garis ini bisa kita beri nama. Namanya terserah kalian. Nah, di sini saya akan memberi nama K, L, M, dan N. Nah, untuk garis K adalah sumbu Y, kemudian ada garis L untuk sumbu X-nya, kemudian untuk dua garis lainnya saya beri nama garis M dan garis N. Sekarang mari perhatikan untuk garis K. Garis K merupakan sumbu Y. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa sumbu Y itu menunjukkan garis X sama dengan 0. Nah, adapun untuk menentukan tanda ketidaksamaannya apakah lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, perhatikan di mana letak arsirannya. Arsirannya terletak pada sebelah kanan dari garis X sama dengan 0. Ingat, jika arsirannya berada di sebelah kanan, maka tandanya adalah lebih besar. Sehingga diperoleh hasil X lebih besar sama dengan 0. Untuk garis K. Sekarang kita lanjutkan untuk garis L. Garis L merupakan sumbu X yang menunjukkan nilai Y sama dengan 0. Nah, untuk menentukan tanda ketidaksamaannya, kalian lihat arsirannya. Arsirannya berada di atas sumbu X atau berada di bawah sumbu X. Di sini dapat kita lihat bahwa arsirannya berada di atas sumbu X atau di atas garis Y sama dengan 0. Nah, karena arsirannya berada di atas garis Y sama dengan 0, maka tandanya adalah lebih besar sama dengan. Sehingga diperoleh Y lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya adalah untuk garis M. Garis M dilewati oleh dua titik. Titik yang pertama adalah 0,4 dan titik yang kedua adalah 6,0. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara menentukan persamaan dari sebuah garis dua variabel. Yaitu AX ditambah BY sama dengan A dikali B. Nah, untuk garis M ini nilai A-nya adalah 4 dan nilai B-nya adalah 6, sehingga diperoleh hasil 4X ditambah 6Y sama dengan 24.
Nah, persamaan ini dapat kita sederhanakan karena 4, 6, dan 24 itu bisa kita bagi 2. Sehingga hasil penyederhanaannya adalah 2x ditambah 3y sama dengan 12. Adapun untuk menentukan tanda pertidaksamaannya, kita lihat arsirannya. Apakah arsirannya itu mengarah keluar dari garis M atau mengarah ke dalam dari garis M? Jika kita teliti, dari garis M, arah arsirannya mengarah ke dalam. Sehingga tandanya adalah lebih kecil. Jadi hasilnya 2x ditambah 3y lebih kecil sama dengan 12. Sekarang kita lanjutkan untuk garis yang terakhir, yaitu garis N. Sama seperti sebelumnya, ketika kita ingin menentukan pertidaksamaan pada garis M, maka pada garis N ini terlebih dahulu kita ketahui titik yang dilewati oleh garis N, yaitu titik 0,5 dan 2,0. Nah, kemudian kita buat persamaannya dengan menggunakan persamaan AX ditambah BY sama dengan A dikali B. Nilai A-nya adalah 5 dan nilai B-nya adalah 2. Sehingga diperoleh hasil 5X ditambah 2Y sama dengan 5 dikali 2. Sehingga hasilnya adalah 5x ditambah 2y sama dengan 10. Nah, persamaan ini tidak bisa kita kecilkan lagi karena 5, 2, dan 10 tidak bisa dibagi dengan suatu angka yang sama. Sekarang untuk menentukan arsirannya, perhatikan garis N. Dari garis N, arsirannya mengarah ke dalam atau mengarah keluar. Ya, dari garis N ini arsirannya mengarah keluar, sehingga diperoleh bahwa tandanya adalah lebih besar sama dengan. Hasilnya menjadi 5x ditambah 2y lebih besar sama dengan 10. Sekarang kita buat tanda atau kita buat kotak pada jawaban yang sudah kita temukan, yaitu X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, 2X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 12, dan 5X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 10. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pertidaksamaan dari himpunan penyelesaian pada gambar yaitu X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, 2x ditambah 3y lebih kecil sama dengan 12, dan 5x ditambah 2y lebih besar sama dengan 10. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Saya harap penjelasan pada sesi kali ini dapat memberikan kemudahan pada kalian untuk memahami materi kali ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.